Bank sentral itu memiliki sebenarnya kekuatan di atas politisi manapun, hukum, pemerintahan manapun, bahkan negara. Di tahun 1910, tepatnya bulan Desember, ada 6 orang paling influential di dunia finansial, yaitu ada Paul, ada Nelson Aldrich, ada Frank Vanderlip, Benjamin Strong, Henry Davidson, Charles Norton, dan Abe Andrews. Ini meeting dilaksanakan selama 9 hari lamanya, dan mereka menciptakan namanya The Federal Reserve, atau yang kita tahu sekarang The Fed. Ini pertemuan dilakukan dengan sangat rahasia, jadi nggak ada satupun reporter yang meliput. Nah, ini adalah kebohongan yang sebenarnya mereka bawa. Ya, mereka bilang The Federal Reserve ini dibikin untuk menstabilkan ekonomi, untuk menjaga ekonomi dan lain-lainnya ke masyarakat. Ini sebuah sistem yang menurut gue pribadi itu bisa membuat ketidakstabilan sosial yang sangat tinggi, bisa bikin ekonomi itu dibikin roller coaster. Mereka bisa kapan maupun mereka mau, mereka merubah keputusan mereka untuk market itu turun, untuk market itu naik, untuk ngeprint uang. Jadi semuanya itu mereka yang kontrol dunia ini. Federal Reserve ya, atau The Fed sampai hari ini adalah entitas paling berkuasa di Amerika. Ini sebenarnya kalian banyak yang salah. Banyak kira Federal Reserve itu satu dengan pemerintahan. Enggak. The Fed ini adalah independent agency. Mereka nggak tunduk pada pemerintahan. Tidak ada satupun government agency yang bisa ambil action terhadap Federal Reserve. Tidak ada audit, tidak ada yang ngeliatin ngapain Federal Reserve ini. Nah, sejak Perang Dunia Kedua, kan USD itu dinobatkan sebagai World Reserve Currency. Diciptakanlah Bretton Woods System. Jadi artinya apa? Setiap US dollar itu ada emas yang nge-backing di belakangnya. Makanya pada zaman itu, kalian perhatiin, currency itu semua sangat stabil, nggak fluktuatif kayak sekarang. Tapi karena US dollar itu hancur pada tahun 1971, itu kan waktu 1971 itu ada ketidakstabilan makroekonomi ya. Ada juga perang Vietnam War. Jadi yang dilakukan apa? Richard Nixon putusin peg antara US dollar dan juga emas. Jadi US dollar tuh udah floating aja ke atas. Nggak ada jaminannya lagi. Jadi satu US dollar tuh udah nggak ada emas yang backing sama sekali pada tahun 1971. Nah, coba kalian pikir ya, kan gue bilang tadi semuanya terkorelasi ya, bank sentral di US sama bank sentral bahkan di Indonesia. Sekarang 1971 USD yang tadinya stabil pakai emas, sekarang nggak ada emasnya lagi. Mereka print nih ya kan, mereka print US dollar dan semua currency itu di-peg sama US dollar. Kalian bayangin, jadi US dollarnya ini nggak ada masa lagi, dia floating terus naik. Dan ini semua currency yang ngikut naik kayak gini. Dan menurut kalian apa yang terjadi? Kalau misalnya orang udah nggak percaya lagi dengan sistem fiat, orang udah nggak percaya lagi bahwa US dollar itu adalah World Reserve Currency. Jadi secara intrinsik semua uang fiat yang ada itu berdasarkan kepercayaan konsensus satu dunia terhadap pemerintahan Amerika. Basisnya adalah kepercayaan. Jadi ini semua tuh dalam konsensus semua masyarakat bisa dibodohi dan percaya bareng-bareng bahwa fiat itu ada value-nya. Karena begitu ini sadar, kayak Henry Ford tadi bilang, bakal ada revolusi besok pagi. Kalau mereka benar-benar tahu nih apa yang gue ngomongin di video ini, bakal ada revolusi besok pagi. Sebenarnya untuk bikin video kayak gini, gue jujur aja ini agak bahaya. Kenapa? Karena ini something yang para orang-orang berkuasa di atas tuh nggak mau kalian tahu, nggak mau kalian pinter, makanya nggak pernah diajarin di sekolah, nggak pernah diajarin di kuliah. Salah satu billionaire crypto, co-foundernya MakerDAO, itu pernah nge-tweet kayak gini. Jadi jangan pakai lah